ini hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Tetap bersama kami, saya Arsbun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky setelah sempat banyak dipuji ya karena keberanian menangguhkan status Dr. Bahlil Lahadalia, secara mengejutkan tiba-tiba Ketua Majelis Wali Amanah UI Yahya Stakuf menyatakan bahwa bukan ditangguhkan tapi ditunda untuk memenuhi syarat 4 semester. Ini benar-benar absurd dan mau tidak mau kita mengkaitkan posisi Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar juga Menteri ESDM. Saya menyimak netizen ini kemudian malah mengkaitkan kedudukan Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU yang sebelumnya kan sebagai ormas PBNU ini termasuk yang mendapatkan konsesi lahan tambang dari Bahlil. Malah yang paling pertama ini mendapatkannya ya. Skandal Dr. Bahlil akhirnya memasuki satu tahap di mana kita mesti kaitkan antara Universitas Indonesia dan politik yang lebih kasar. Kita sebut politik kasar karena tiba-tiba ada ucapan dari Ketua MWA Yahya Stakuf bahwa Yudhishthira Bahlil itu ditunda ke Desember hanya untuk memenuhi persyaratan 4 semester. Jadi masalahnya sekarang pindah dari isu akademik masuk ke isu politik. Kenapa? Karena nggak ada kapasitas sama sekali dari Ketua MWA untuk memutuskan sah tidaknya ujian disertasi Bahlil. Jadi guru-guru besar ini juga dihina akhirnya kalau mereka tidak melakukan perlawanan. Kan prinsipnya akhirnya bahwa oke, kalau begitu keterangan dari Jatam itu diabaikan aja. Keterangan tuntutan dari alumni UI itu diabaikan saja. Karena masalahnya cuma soal administrasi. Padahal dari awal guru besar ini tidak memeriksa cara Bahlil mempertahankan disertasinya. Cara para penguji itu meloloskan Bahlil. Jadi fungsi akademik akhirnya tunduk pada fungsi politik. Ini yang memungkinkan kita melihat bagaimana UI itu diobrak-abrik karena di dalamnya ada tukar tambah kepentingan. Kita bisa mulai menduga bahwa Ketua MWA punya kepentingan dengan Universitas Indonesia supaya kedudukan Bahlil tidak dibatalkan dengan akibat kedudukan dia di Golkar goyah dan kedudukan dia sebagai menteri juga goyah. Dan itu artinya semua janji yang pernah disodorkan oleh Bahlil, terutama isu tambang ini, pembagian rezeki tambang itu pasti akan berhenti. Karena itu timbul semacam gerakan selamatkan Bahlil. Itu kira-kira demi apa? Bukan demi kemuliaan akademis, tapi demi keuntungan bisnis dan politik yang mulai terasa akan hilang kalau Bahlil tidak lagi menjadi Ketua Golkar atau Menteri SDM akibat perilaku yang tidak etis di sidang dokter itu. Tapi sekali lagi bukan cuma